Bayangkan, seorang bankir berpengaruh, tangan kanan Vatikan ditemukan tergantung di bawah jembatan London dalam kondisi yang mencurigakan. Di tangan kanannya, tergenggam sebuah rosario usang, sementara di saku jasnya ditemukan selembar kertas dengan tulisan tangan yang tidak terbaca. Kematian Roberto Calvi, CEO Banco Ambrosiano, jauh dari sebuah bunuh diri biasa. Ini adalah awal dari salah satu skandal keuangan terbesar yang pernah mengguncang gereja Katolik. Membuka kotak Pandora berisi intrik, korupsi, dan rahasia gelap yang tersimpan di balik dinding-dinding Vatikan. Di balik citra suci dan khusyuk, Vatikan ternyata memiliki jaringan bisnis yang sangat luas, mirip dengan sebuah konglomerat multinasional. Dari kastil-kastil megah di Italia hingga gedung pencakar langit di New York, kekayaan gereja Katolik membentang ke seluruh penjuru dunia. Namun, di balik kemewahan dan kekuasaan ini, tersimpan pertanyaan besar. Kemana sebenarnya mengalir uang sumbangan umat? Apakah digunakan semata-mata untuk tujuan amal dan misi gereja, atau ada kepentingan lain yang lebih gelap? Kasus Roberto Calvi menjadi titik balik yang mengungkap sisi gelap dari kekuasaan dan uang dalam gereja Katolik. Kematiannya yang oleh banyak orang dianggap sebagai pembunuhan memicu serangkaian investigasi yang mengungkap hubungan antara Vatikan, dunia intelijen, dan organisasi kriminal. Melalui penelusuran kasus ini, kita akan diajak menyelami dunia yang penuh intrik, di mana garis antara iman dan finansial menjadi sangat kabur. Italia, pada puncak Renaissance, menjadi pusat peradaban yang melahirkan karya-karya agung di bidang seni, sastra, dan arsitektur. Vatikan sebagai kekuatan politik dan rohani yang dominan di Eropa memiliki pengaruh yang luas. Untuk mempertahankan kekuasaan dan kemewahannya, Vatikan membutuhkan sumber pendapatan yang stabil dan terus meningkat. Salah satu sumber pendapatan utama Vatikan adalah penjualan indulgensi. Indulgensi adalah surat pengampunan dosa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang. Konsep ini yang awalnya hanya berlaku bagi peziarah ke Roma, kemudian diperluas dan menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan bagi gereja. Harga indulgensi pun bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan dosa yang ingin diampuni. Namun, praktik penjualan indulgensi yang semakin meluas dan gaya hidup mewah para pemimpin gereja memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Martin Luther, seorang pastor Katolik, menjadi sosok yang paling vokal dalam mengkritik praktik ini. Kritik-kritik Luther memicu reformasi Protestan, sebuah gerakan besar-besaran yang mengubah peta keagamaan di Eropa dan memberikan pukulan telak bagi kekuasaan Vatikan. Namun, menjelang akhir abad ke-18, Vatikan menghadapi bencana keuangan yang lebih parah. Pada tahun 1789, Prancis dilanda krisis hebat. Setelah puluhan tahun kemarahan rakyat memuncak, revolusi pun pecah menggulingkan monarki dan mendirikan republik. Eropa kembali chaos. Namun di tengah kekacauan ini, Napoleon Bonaparte melihat peluang besar. Ia segera naik ke tampuk kekuasaan dan menyadari keuntungan mengendalikan kepausan. Pada tahun 1798, pasukan Prancis menginvasi Roma, mendeklarasikan Republik Roma dan mengakhiri kekuasaan Paus atas kota tersebut. Paus Pius VI wafat pada 29 Agustus 1799 di Valence, Prancis saat masih ditahan. Jatuhnya Vatikan dan kematian Paus Pius VI nyaris menghancurkan gereja Katolik Roma. Setelah gejolak Perang Napoleon dan Kongres Wina pada 1815, negara gereja kembali ke tangan Paus pada tahun 1830-an. Namun, Vatikan berada dalam kondisi keuangan yang sangat kritis. Terdesak oleh kebutuhan dana untuk beroperasi, gereja mencari bantuan keuangan dari sumber yang tak terduga, keluarga Rothschild. Pada tahun 1830-an, keluarga Rothschild telah menjadi kekuatan dominan dalam dunia perbankan internasional. Dengan cabang-cabang keluarga tersebar di kota-kota utama Eropa, mereka mendominasi pasar keuangan pemerintah, menerbitkan obligasi, dan menjadi kreditur bagi banyak negara terutama saat krisis melanda. Pada masa itu, Vatikan, pusat kekuasaan gereja Katolik, menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Paus Gregorius XVI menyadari bahwa tanpa suntikan dana segera, masa depan Vatikan terancam. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Vatikan memutuskan untuk meminjam uang dari keluarga Rothschild, bankir Yahudi yang paling berpengaruh. James de Rothschild
yang memimpin cabang keluarga di Paris ditunjuk sebagai bankir resmi Paus. Sementara itu, saudaranya Karl yang mengelola cabang di Naples sering melakukan perjalanan ke Roma untuk berdiskusi dengan Paus. Keterlibatan keluarga Rothschild dengan Vatikan memicu reaksi beragam di kalangan pejabat gereja. Banyak yang iri dan membenci kekuasaan finansial keluarga ini. Kaum tradisionalis yang memandang James sebagai pemimpin Yahudi internasional merasa ngeri bahwa gereja harus berhutang budi kepada mereka yang dianggap sebagai pembunuh Kristus. Penyair Prancis Alfred de Vigny menulis bahwa seorang Yahudi kini berkuasa atas Paus dan Kristen. Dia membayar raja-raja dan membeli bangsa-bangsa. Keluarga Rothschild yang meminjamkan 40 juta euro kepada Vatikan menjadi penyelamat bagi gereja. Aliansi tak terduga ini melahirkan reformasi keuangan besar-besaran di gereja, membuka lebih banyak jalan bagi akumulasi aset. Secara historis, Vatikan mengandalkan Peter Spence sebagai sumber pendapatan. Berakar di Inggris sejak abad ke-8, raja-raja Anglo-Saxon mengumpulkan pajak tahunan untuk tanah guna mendukung kepausan. Sumbangan tahunan ini dikenal sebagai Romesgeld, dikumpulkan pada hari raya Santo Petrus dan Paulus sebagai bentuk solidaritas. Namun, sumber pendapatan ini tak mencukupi. Gereja pun mulai menjual obligasi kepada umat Katolik. Dengan membeli obligasi, umat meminjamkan uang kepada Vatikan dengan janji pengembalian beserta bunga. Metode ini memungkinkan Vatikan mengumpulkan dana sekaligus melibatkan umat dalam mendukung misi kepausan. Vatikan tidak puas hanya dengan itu. Ketika pasar modal Eropa berkembang pesat, Bank Vatikan dengan cadangan emasnya yang melimpah perlu memperluas investasinya. Gereja pun mulai merambah sektor properti di Roma, membeli berbagai bangunan dan menyewakannya. Selain itu, melihat potensi saham, Vatikan secara besar-besaran berinvestasi di Bank of Rome. Keputusan berinvestasi di Bank of Rome terbukti sangat menguntungkan. Dalam waktu singkat, kekayaan gereja semakin membengkak. Dengan munculnya Vatikan sebagai pemain utama di dunia keuangan, banyak perusahaan yang bahkan negara-negara tertarik untuk menjalin kerjasama. Salah satu negara yang menjalin hubungan erat dengan Vatikan adalah Jerman. Namun, kedamaian Eropa tidak berlangsung lama. Peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand menandai berakhirnya masa damai di Eropa. Perang besar yang menyusul menjadi tantangan berat bagi Paus Benediktus XV dalam mempertahankan netralitas gereja. Konflik berskala besar ini turut berdampak pada kondisi keuangan Vatikan yang sangat bergantung pada sumbangan umat. Di tengah kesulitan tersebut, Jerman dan Austria secara diam-diam memberikan dukungan finansial kepada gereja. Jerman dengan cerdik memanfaatkan sistem sumbangan Peter Spence untuk menyalurkan dana melalui bank-bank Swiss. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Jerman juga menyisihkan sebagian anggaran propagandanya untuk diberikan kepada Vatikan. Austria pun turut memberikan kontribusi finansial secara rahasia kepada Benediktus XV. Vatikan dengan segala misterinya membutuhkan seorang ahli keuangan yang mumpuni untuk mengelola kekayaan yang semakin bertambah. Pilihan jatuh pada Bernardino Nogara, seorang Katolik dengan latar belakang teknik dan pengalaman luas di sektor pertambangan. Setelah terlibat dalam berbagai negosiasi internasional termasuk konferensi Versailles, Nogara dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengemban tugas ini. Ketika Vatikan akhirnya mendapatkan kemerdekaan penuh melalui perjanjian Lateran, Nogara ditunjuk langsung oleh Paus Pius XI untuk mengelola kekayaan yang baru saja diperoleh. Dengan latar belakang yang kuat dan kepercayaan dari Paus, Nogara siap menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan Vatikan. Beberapa bulan setelah Nogara ditunjuk sebagai bankir gereja, krisis global pun melanda. Perdana Menteri Mussolini dalam pidato pedas di Senat secara jujur menyampaikan situasi keuangan Italia yang kritis. Ia menyalahkan depresi Amerika sebagai penyebab utama masalah negara. Awalnya, setelah kehancuran pasar saham tahun 1929, terjadi pemulihan berbentuk V-shape yang artinya terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi dan membuat banyak orang mengira itu hanya gangguan sementara. Namun, dampak sebenarnya dari depresi baru terasa 2 hingga 3 tahun kemudian. Pada tahun 1932, depresi besar telah menjangkiti seluruh Eropa. Vatikan mengalami kerugian hingga 30% dari nilai asetnya, sementara beban utang terus membengkak.
Untuk mengatasi krisis ini, Paus Pius XI memberikan wewenang penuh kepada Nogara. Ini adalah tantangan terbesar dalam karirnya. Nogara sadar jika Vatikan bangkrut, ia akan menjadi kambing hitam dan tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang paling dibenci. Untuk meningkatkan keuangan Vatikan, Nogara meminta Paus menetapkan tahun 1933 sebagai tahun suci. Ia juga melakukan lindung nilai dengan mengumpulkan emas murni. Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai. Kata penurunan nilai sendiri berasal dari praktik mencampurkan logam dasar dengan logam mulia, sehingga mengurangi nilai kemurniannya. Karena itulah emas murni menjadi perlindungan terbaik terhadap penurunan nilai. Dengan cermat, Nogara mengamati perbedaan harga yang signifikan pada berbagai obligasi pemerintah. Melihat potensi keuntungan dari arbitrase, ia bergerak cepat namun hati-hati. Untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan terhadap gereja, ia membangun jaringan perusahaan holding yang kompleks. Jaringan ini dirancang untuk mengelola investasi secara rahasia, meminimalkan risiko politik dan finansial. Bersamaan dengan itu, Nogara mulai membeli real estate di Prancis, Inggris, dan Swiss dengan harga murah. Berkat kecerdasan finansialnya, ia berhasil menerapkan strategi perdagangan yang cermat. Langkah-langkah strategis ini berhasil membawa gereja menghindari krisis keuangan pada tahun 1936, bahkan mampu mencapai pemulihan yang signifikan. Nilai properti gereja melonjak drastis, dan Bernardino Nogara semakin mengukuhkan posisinya sebagai tokoh penting di Vatikan. Vatikan berhasil bangkit dari depresi besar, namun tak menyadari badai global lain sedang mendekat. Serangan Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 menjadi bukti nyata kekuatan militer Nazi. Pasukan Hitler memperkenalkan perang mekanis yang baru, dengan perpaduan tank, artileri, dan dukungan udara yang bergerak sangat cepat. Di Italia, Mussolini juga bersiap untuk terjun ke konflik. Nogara melihat bahaya besar dalam perang global yang akan datang dan segera mengambil tindakan untuk melindungi aset-aset Vatikan. Aset-aset tersebut kemudian dipindahkan ke negara-negara netral seperti Swiss dan Amerika Serikat. Sayangnya, netralitas Amerika tidak akan bertahan lama. Pada 7 Desember 1941, sebuah tanggal yang akan dikenang dalam sejarah, Amerika Serikat secara mendadak diserang oleh Angkatan Laut dan Udara Kekaisaran Jepang. Serangan Pearl Harbor ini menarik Amerika ke dalam perang dan memicu penerapan sanksi ekonomi terhadap kekuatan poros, termasuk Jepang, Jerman, dan Italia, dengan pembekuan aset serta pengendalian impor. Di tengah gejolak ini, sosok Eugenio Pacelli atau Paus Pius XII bersama dengan Menteri Ekonominya Giovanni Battista Montini yang nanti menjadi Paus Paulus VI dan terutama ahli keuangan mereka Bernardino Nogara memainkan peran krusial. Fokus utama adalah memaksimalkan serta melindungi kekayaan gereja. Dan berkat investasi strategisnya di Amerika, ia berhasil mendapatkan pengecualian dari sanksi ekonomi Amerika Serikat. Namun, Nogara tidak berhenti sampai di situ. Untuk lebih mampu menghadapi lingkungan keuangan selama Perang Dunia II, ia menyadari bahwa Vatikan membutuhkan bank sendiri yang dapat beroperasi secara rahasia tanpa transparansi. Pada 27 Juni 1942, Vatikan mendirikan Istituto per le Opere di Religione, atau yang lebih dikenal sebagai Bank Vatikan. Ia beroperasi tanpa perlu mempublikasikan laporan keuangan atau aktivitasnya, bebas pajak dan tidak diwajibkan untuk menunjukkan keuntungan. Bank ini juga memiliki kemampuan unik untuk menghancurkan arsipnya setiap 10 tahun, menjadikannya alat yang sempurna untuk menyembunyikan serta mencuci uang. Menjelang kekalahan di tahun 1945, pejabat Nazi panik dan mencari cara untuk menyelamatkan harta rampasan mereka. Mereka menargetkan Bank Vatikan untuk memindahkan kekayaan hasil penjarahan. Diperkirakan, Nazi mencuri emas senilai 598 juta dolar dalam nilai 1945 dan sekitar 200 juta franc Swiss. Emas ini diduga disalurkan melalui Vatikan sebelum akhirnya berakhir di Amerika Selatan. Bukan hanya harta, Vatikan juga berperan aktif dalam membantu para buronan Nazi melarikan diri ke benua Amerika. Intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Uskup Agung Antonio Caggiano menjadi penghubung utama antara jaringan pelarian di Italia dan gereja di Amerika Selatan. Vatikan, sebagai institusi, diduga kuat terlibat aktif dalam membantu para pejabat tinggi Nazi menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Sementara itu,
Eropa yang hancur pasca Perang Dunia II membutuhkan upaya besar untuk bangkit kembali. Kota-kota besar luluh lantak, jutaan jiwa menderita, benua ini membutuhkan rekonstruksi total untuk bangkit dari keterpurukan. Untuk memaksimalkan kebangkitan Eropa, Vatikan mengidentifikasi 2 sektor industri sebagai prioritas utama investasi, konstruksi dan perbankan. Bisnis properti telah terbukti dan diperkirakan akan terus menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan bagi gereja. Sebagai contoh, pada tahun 1956, gereja berhasil meraup jutaan dolar hanya dari penjualan tanah kepada Italia untuk persiapan Olimpiade musim panas. Seiring dengan meluasnya pengaruh finansial Bank Vatikan secara global, kebutuhan akan seorang ahli hukum yang berpengalaman untuk memfasilitasi transaksi dan investasi semakin mendesak. Dan pada akhir 1950-an, seorang pemuda ambisius tengah mencari peluang untuk meniti karir. Namanya adalah Michele Sindona, lahir dan dibesarkan dalam kemiskinan pada tahun 1920. Michele Sindona menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika sejak usia muda. Bakat ini membawanya meraih beasiswa penuh di Universitas Messina. Namun, setelah lulus, ia merasa terjebak dalam pekerjaan yang membosankan. Ia menyadari bahwa untuk mencapai kekayaan, ia harus berani mengambil risiko yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, ia menemukan peluang dengan membantu orang-orang kaya dan organisasi menghindari kewajiban pajak, termasuk mafia. Pada awal 1950-an, ia melakukan perjalanan ke New York dan bertemu dengan keluarga Gambino. Pada tahun 1957, ia telah menjalin hubungan erat dengan mereka dan ditunjuk untuk mengelola keuntungan dari penjualan heroin mereka. Keahliannya dalam membantu orang menghindari pajak membuatnya sangat diminati oleh Vatikan. Pada awal tahun 1959, Montini yang kemudian menjadi Paus Yohanes XXIII memiliki keinginan kuat untuk mendirikan sebuah rumah pensiun yang diberi nama Casa Madonnina. Namun, ia ingin mengumpulkan dana secara cepat dan rahasia. Untuk itu, ia meminta bantuan Sindona. Dalam waktu singkat, hanya sehari, Sindona berhasil mengumpulkan dana sebesar $2 juta yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Kecepatan dalam menggerakkan uang ini menjadi modal berharga bagi gereja di masa depan. Namun, kerjasama dengan Sindona justru menjadi salah satu kesalahan besar dalam sejarah gereja. Meskipun begitu, pada saat itu gereja berada di ambang memperoleh jumlah uang bebas pajak yang belum pernah ada sebelumnya. Seiring dengan semakin globalnya keuangan Vatikan, gereja mengangkat Kardinal Paus Marcinkus sebagai Presiden Bank Vatikan. Marcinkus seorang Amerika keturunan kelas pekerja, menamatkan pendidikan di Quigley Preparatory Seminary dan Universitas St. Mary of the Lake di Mundelein, Illinois. Lalu ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1947. Marcinkus lebih mirip atlet sepak bola daripada seorang birokrat gereja. Ia tidak ragu meminum whisky di hadapan klerus senior dan merokok cerutu tanpa izin. Sebagai Amerika di Vatikan, Marcinkus adalah seorang diplomat ulung. Ia mahir menangani berbagai tugas internasional yang diberikan gereja dan berhasil masuk ke lingkaran dalam paus. Bagi Marcinkus, prestasi pendahulunya, Nogara, menjadi tantangan besar. Ia sadar bahwa dirinya mungkin tidak sejenius Nogara dalam hal keuangan. Namun ia bertekad untuk mencapai lebih banyak bagi Vatikan dengan bekerja sama dengan para ahli keuangan seperti Sindona dan Roberto Calvi. Roberto Calvi sendiri lahir dari keluarga bankir, di mana ayahnya adalah seorang bankir terkenal. Sejak kecil, ia telah diajarkan bahwa bisnis uang adalah satu-satunya bisnis yang benar-benar menguntungkan. Sejak awal, dia memahami bahwa dengan mengendalikan aliran uang dan menjalin koneksi yang tepat, kekayaan bisa diraih tanpa perlu menciptakan sesuatu dari nol. Saat bekerja di Banco Ambrosiano pada tahun 1960, Calvi mengalami titik balik besar ketika diperkenalkan pada Marcinkus oleh Sindona. Sebagai presiden baru Bank Vatikan, Paul Marcinkus sering dikritik karena kurangnya pengetahuan di bidang keuangan. Marcinkus menyadari bahwa untuk menutupi kekurangannya, ia harus melakukan sesuatu yang berdampak. Dan Calvi adalah sosok yang tepat untuk membantunya mewujudkan ambisi tersebut. Berbeda dengan pendahulunya Nogara, Marcinkus tidak memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas keuangan internasional.
Banyak yang berspekulasi bahwa Marcinkus dengan latar belakang keuangan yang lemah dengan mudah dimanfaatkan oleh Calvi dan Sindona. Sebagai kepala Bank Vatikan, Marcinkus berambisi memperluas bisnis dan operasi bank secara global. Roberto Calvi melihat ini sebagai peluang emas untuk membuktikan kemampuannya kepada Marcinkus. Pada masa itu, baik Bank Vatikan maupun Banco Ambrosiano ingin terlibat dalam bisnis yang lebih agresif, beresiko tinggi, namun menjanjikan keuntungan besar. Namun, karena beroperasi di Italia, mereka terkendala oleh banyak regulasi ketat. Solusi yang paling logis adalah mendirikan bank satelit di negara lain yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada regulasi sama sekali. Calvi memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan Sindona, dan bersama-sama, mereka mendirikan Cisalpine Overseas Bank di Bahama. Bank ini akan menjadi saluran rahasia untuk mengalirkan dana Vatikan dan digunakan untuk menembus pasar global, terutama pasar Amerika. Dengan dukungan dana bebas pajak dari Vatikan, Calvi dan Sindona memutuskan untuk melakukan aksi akuisisi besar-besaran. Di Italia, Calvi dan Sindona mengakuisisi La Centrale Finanziaria Generale, sebuah perusahaan holding keuangan yang telah lama menjadi target mereka. Atas desakan Graham Martin, Duta Besar Amerika untuk Italia, Sindona juga mengakuisisi surat kabar berbahasa Inggris yang berpengaruh di Roma, The Daily American. Sindona mendapatkan hadiah besar ketika Loews Corporations mengumumkan penjualan 1 juta saham Franklin New York Corporation, induk perusahaan Franklin National Bank senilai $3,3 miliar kepada Vesco International Holdings AG yang sepenuhnya dimiliki oleh Michele Sindona. Franklin National Bank, bank terbesar ke-18 di Amerika saat akuisisi, memiliki total aset mencapai $3,4 miliar. Dari seorang pengacara Italia, Michele Sindona kini telah bertransformasi menjadi raja perbankan di Amerika. Dalam waktu singkat, Calvi dan Sindona telah membangun kerajaan finansial mereka sendiri yang tumbuh pesat, melampaui hampir semua pesaing. Dengan perlindungan dan dukungan Bank Vatikan, sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan mereka kecuali satu hal. Setelah mengakuisisi Franklin National Bank, Sindona mulai terlibat dalam perdagangan valuta asing berisiko tinggi menggunakan bank tersebut. Tidak lama kemudian, bank tersebut mengalami kerugian puluhan juta dolar. Penarikan dana di Franklin National Bank meningkat tajam selama minggu yang berakhir pada hari Rabu. Akibatnya, bank tersebut kini telah kehilangan hampir 24% dari total depositonya sejak masalah pertama kali terungkap pada 10 Mei. 4.000 mil jauh dari Amerika Serikat, investasi Sindona di bank-bank Italia juga mulai mengalami kegagalan. Ini tentu menjadi periode yang sangat kacau bagi Sindona. Dia mencoba menggunakan keahliannya di bidang hukum dengan menggabungkan berbagai bank untuk menyembunyikan kerugian. Sindona berharap bahwa sebagai bank besar di Amerika Serikat, Franklin National Bank dapat bertahan dengan bantuan pemerintah. Namun, harapannya pupus. Franklin National Bank dinyatakan bangkrut, menjadi kegagalan bank terbesar dalam sejarah perbankan Amerika. Lembaga tersebut segera diambil alih oleh European American Bank and Trust Company, sebuah entitas berpiagam negara bagian New York yang dimiliki oleh 6 bank terbesar di Eropa. Pada awal tahun 1970-an, kekaisaran bisnis Sindona mulai hancur berkeping-keping. Otoritas Italia berupaya mengekstradisi Sindona dari Amerika Serikat dan telah menyita semua asetnya di Italia. Dengan runtuhnya Franklin National, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga bersiap untuk mendakwanya. Di tengah kehancuran ini, seorang mantan mitra Sindona melihat peluang emas. Calvi, yang merasa terancam, menyadari bahwa ia dapat mengambil alih aset-aset Sindona dengan harga murah dan memperkuat hubungannya dengan Vatikan. Calvi kemudian mengklaim kepemilikan saham-saham Sindona di berbagai perusahaan cangkang dan bank satelit, menjadikannya pemegang saham terbesar. Dengan Sindona di balik jeruji besi, sebagian besar bisnis internasional Vatikan kini berada di bawah kendali Calvi. Ambrosiano dan Bank Vatikan pun mulai memindahkan jutaan dolar antar perusahaan lepas pantai mereka. Pada saat itu, IOR telah menginvestasikan atau meminjamkan sekitar 175 juta dolar ke perusahaan-perusahaan yang didukung oleh Calvi. Namun, Sindona tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mengancam dan memeras Calvi.
Sindona memaksa Calvi untuk memberikan bantuan keuangan guna menutupi biaya hukumnya yang terus meningkat dan mendukung skema penipuannya. Di bawah tekanan, Calvi terpaksa menyetujui. Ia mengalihkan dana dalam jumlah besar kepada Sindona, termasuk transaksi signifikan di mana Calvi dipaksa mentransfer $500.000 ke rekening Sindona. Namun, bagi Sindona itu masih belum cukup. Ia terus menuntut lebih banyak dari Calvi. Ketika Calvi menolak permintaan tambahan Sindona, Sindona membocorkan informasi tentang rekening bank rahasia Calvi di Swiss kepada para jurnalis. Hal ini memicu pengawasan publik dan hukum yang besar terhadap Calvi. Dalam waktu 3 tahun, kerajaan keuangan Calvi mulai runtuh di bawah tekanan hukum dan keuangan yang semakin berat. Pada tahun 1982, Roberto Calvi menyadari bahwa skema keuangannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Malam 10 Juni, ia memutuskan melarikan diri dari Italia menuju London. Melalui seorang penyelundup Italia, Calvi melakukan perjalanan semalaman menuju Austria. Setelah beberapa hari berpindah-pindah kota, ia akhirnya terbang ke London menggunakan pesawat pribadi dari Innsbruck. Setelah 3 hari bersembunyi di sebuah kamar kecil di Chelsea Cloisters, tubuhnya ditemukan tergantung di bawah jembatan Blackfriars. Kematian sang bankir ini menjadi titik puncak dari skandal keuangan yang mengguncang Italia dan Vatikan. Calvi, yang dipecat sebagai kepala bank swasta terbesar kedua di Italia, telah hilang selama 9 hari. Polisi mengatakan seorang pejalan kaki menemukan tubuhnya pada pagi hari Jumat, tergantung di jembatan Blackfriars, pusat distrik keuangan London. Calvi, yang pernah menjadi pahlawan bagi gereja Katolik, terlibat dalam skandal penipuan sebesar $790 juta yang mengancam reputasi Vatikan. Ketika Banco Ambrosiano, bank yang ia pimpin hampir bangkrut, Calvi melarikan diri ke London. Kematiannya yang mendadak memunculkan spekulasi bahwa ia dibunuh untuk membungkamnya. Apakah Vatikan terlibat dalam kematian Calvi? Pertanyaan ini hingga kini masih menjadi perdebatan. Michele Sindona, seorang mantan bankir yang pernah dekat dengan Calvi, kini menjadi tersangka baru dalam kasus ini. Dulu mereka adalah pasangan yang sangat kuat di dunia keuangan. Namun, kini hubungan mereka telah memburuk karena saling curiga dan menuduh. Sindona, yang juga sedang menghadapi masalah hukum, mungkin saja melihat kematian Calvi sebagai bagian dari permainannya. Dalam dunia bisnis yang penuh intrik dan persaingan sengit, balas dendam bukanlah sekedar alasan, tapi juga sebuah pernyataan. Kemungkinan besar ada keterlibatan mafia dalam kasus ini. Calvi selama ini menjadi bendahara bagi mafia, mencuci uang kotor mereka melalui bank yang ia kelola. Namun, bekerja dengan mafia tentu sangat beresiko. Kematian tragis Calvi di bawah jembatan Blackfriars tampak seperti pesan yang sangat jelas dari dunia kriminal. Vatikan akhirnya mengakui bahwa bekerja sama dengan Calvi adalah kesalahan besar. Meski begitu, mereka menyangkal keterlibatan dalam kematiannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Vatikan harus membayar denda yang sangat besar. Skandal ini membuat banyak umat Katolik di seluruh dunia kecewa dan mengurangi sumbangan mereka. Akibatnya, Vatikan mengalami kesulitan keuangan selama beberapa tahun. Setelah kematian misterius mitra bisnisnya, Michele Sindona hidup dalam ketakutan. Ia tahu dirinya menjadi target berikutnya. Upaya putus asa untuk menghindari ekstradisi ke Italia pun dilakukan, namun sia-sia. Pada 30 Maret 1985, Sindona akhirnya dipaksa pulang ke tanah air. Ketakutan terbesarnya pun menjadi kenyataan. Hanya beberapa waktu kemudian, bankir ulung ditemukan tewas mengenaskan akibat racun sianida. Kematian tragis Sindona di usia 65 tahun menandai akhir dari kisah seorang raja keuangan yang jatuh dari singgasana. Kematian misterius telah merenggut nyawa seorang pria yang berada di tengah pusaran skandal keuangan dan politik terbesar di Italia. Sindona, yang pernah menjadi favorit mafia, kini menjadi target setelah kegagalannya yang merugikan organisasi kriminal tersebut. Kematiannya yang penuh teka-teki dengan racun sianida sebagai pelakunya menjadi tanda tanya besar. Hubungan yang rumit dengan Vatikan, khususnya dengan Uskup Agung Marcinkus, semakin memperkuat dugaan keterlibatan tangan-tangan besar dalam kasus ini. Kematian Sindona bukanlah sekedar akhir dari hidupnya, melainkan akhir dari sebuah permainan berbahaya yang melibatkan kekuasaan, uang, dan pengkhianatan. Mungkinkah Marcinkus atas perintah atau inisiatif pribadinya telah mengatur pembunuhan diam-diam Sindona untuk selamanya membungkam mulut yang mengancam membocorkan rahasia? Dengan kematian Calvi dan Sindona, kesepakatan rahasia Vatikan dengan mereka mungkin terkubur selamanya.
Meskipun Vatikan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Uskup Agung Paul Simarcinkus, tampaknya mereka enggan mengambil tindakan. Sebagai negara berdaulat, Vatikan bebas menentukan siapa yang dapat mereka tangkap dan siapa tidak. Karena itu, mereka tidak akan membiarkan negara lain menangkap salah satu dari orang mereka. Vatikan sekali lagi menunjukkan dukungan penuhnya kepada Uskup Agung Paul Simarcinkus dengan menyatakan keheranan mendalam atas upaya penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Italia terhadap Kepala Bank Vatikan dan rekan-rekannya. Terlepas dari keterlibatannya dalam skandal keuangan besar Banco Ambrosiano pada tahun 1982, Marcinkus tampaknya kebal hukum berkat posisinya yang kuat di Vatikan. Pada tahun 1990-an, Bank Vatikan menjadi sorotan media akibat skandal dan pengawasan yang ketat. Tuduhan korupsi dan pengelolaan keuangan yang buruk mencoreng nama baik institusi ini. Dengan pensiunnya Marcinkus, gereja berupaya mencari sosok yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pilihan mereka jatuh pada Angelo Calloia, seorang bankir ternama dengan rekam jejak yang bersih dalam hal etika keuangan. Sebagai CEO Medio Credito Lombardo dan anggota aktif grup budaya, etika dan keuangan, Calloia dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin pemulihan Bank Vatikan. Hari ini, Vatikan menyerahkan pengelolaan banknya yang ternoda skandal kepada para ahli keuangan independen, mengakhiri kepemimpinan selama 20 tahun oleh Uskup Agung Amerika, Paul Simarcinkus. Pengambil alihan ini menandai babak baru bagi institusi keuangan Vatikan yang selama bertahun-tahun dibayangi oleh berbagai skandal. Selama beberapa tahun pertama kepemimpinannya, Angelo Calloia menghadapi perlawanan internal yang kuat saat berusaha melakukan reformasi besar-besaran. Dengan berbagai akun rahasia, aliran dana ilegal, dan sejumlah kasus hukum yang menarik perhatian publik, masalah yang dihadapi bank ini mengungkap tata kelola yang jauh dari sempurna. Meskipun demikian, hasil dari inisiatif Calloia masih menjadi perdebatan. IOR terus bergulat dengan berbagai tantangan hukum dan etika bahkan setelah pergantian kepemimpinan. Meskipun Vatikan dan Calloia mungkin fokus pada perbaikan gereja dan keuangannya, masalah mereka akan segera terlupakan di tengah krisis yang jauh lebih besar. Kasus Kardinal Bernard Law yang melindungi seorang pastor pelaku pelecehan terhadap lebih dari 130 anak akan menjadi sorotan utama dan mengungkap sisi gelap yang jauh lebih dalam dari gereja Katolik. Tekanan yang semakin besar akhirnya memaksa Kardinal Law untuk mengundurkan diri dan meminta maaf atas tindakannya. Lebih dari 130 individu telah mengajukan tuduhan terhadap John Gagan atas tindakan penyerangan yang dilakukan selama lebih dari 3 dekade. Puluhan orang lainnya juga menuduh Kardinal Law dan institusi gereja Katolik telah melindungi Gagan dari konsekuensi perbuatannya. Pada tahun 2002, sebuah tim investigasi dari Boston Globe yang dikenal sebagai Spotlight Team mengungkap sebuah pola yang mengkhawatirkan. Pelecehan sistematis dilakukan oleh para imam di Keuskupan Agung Boston dan upaya aktif para pemimpin gereja untuk menyembunyikan kejahatan ini serta melindungi para pelaku. Skandal ini yang melibatkan sejumlah besar imam telah mengguncang fondasi gereja Katolik di Amerika Serikat dan memicu gelombang protes yang mencapai Vatikan. Paus Yohanes Paulus II telah memanggil para kardinal Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan di Roma guna membahas langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan umat dan melindungi anak-anak dari bahaya. Meskipun skandal ini awalnya terpusat di Amerika Serikat, tuduhan serupa dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Irlandia, Australia, Kanada, serta berbagai negara di Eropa dan Amerika Latin. Akibatnya, Vatikan menghadapi krisis finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Skandal ini telah menghancurkan imam banyak umat Katolik dan menimbulkan beban finansial yang sangat besar bagi banyak keuskupan di seluruh dunia. Beberapa keuskupan seperti Portland di Oregon terpaksa mengajukan kebangkrutan karena situasi ini. Yang lain harus menjual aset, menutup sekolah, atau menggunakan dana pensiun rohaniwan untuk menutupi biaya penyelesaian dan pengeluaran hukum. Skandal ini memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan gereja Katolik, terutama sumbangan untuk koleksi Peter Spence yang mendukung berbagai kegiatan Vatikan. Di tengah skandal dan krisis finansial tersebut, Paus Yohanes Paulus II wafat pada 2 April 2005. Kepergian Paus Yohanes Paulus II membuka babak baru bagi gereja Katolik. Kardinal Joseph Ratzinger, sosok yang tak banyak diperhitungkan, terpilih menjadi Paus Benedictus XVI. Ia dihadapkan pada tantangan berat untuk memodernisasi gereja yang masih terbelenggu oleh tradisi dan rahasia. Salah satu masalah utama yang harus diatasi Benedictus adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan Vatikan. Di tengah desakan untuk reformasi,
Benediktus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga keuangan Vatikan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Skandal pelecehan seksual yang mengguncang gereja semakin memperumit situasi. Benediktus berupaya mengatasi masalah ini dengan menemui para korban dan meminta maaf. Namun, langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk meredakan amarah publik. Misa Pentakosta, yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Roh Kudus, justru menjadi momen yang penuh duka. Penangkapan pelayan pribadi Paus Paolo Gabriele semakin memperburuk citra gereja. Pada tahun 2012, skandal mengguncang Vatikan ketika Paolo Gabriele, pelayan pribadi Paus Benediktus, membocorkan dokumen-dokumen rahasia. Surat-surat dan memo internal yang dicurinya mengungkap sisi gelap institusi keagamaan ini. Dari korupsi dan salah urus keuangan hingga perebutan kekuasaan dan konflik internal, dokumen-dokumen tersebut mengungkap perpecahan di dalam hierarki tertinggi Gereja Katolik. Kebocoran ini tidak hanya memalukan Vatikan, tetapi juga memicu liputan media yang masif, semakin memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi yang sudah terguncang oleh berbagai skandal. Vatikan mengecam keras kebocoran dokumen rahasia ini dan segera meluncurkan penyelidikan internal. Hasilnya, Gabriele berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Dia kemudian diadili dan dinyatakan bersalah atas pencurian pada Oktober 2012, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Namun, Paus Benediktus XVI kemudian memberikan pengampunan kepausan sehingga masa hukumannya berkurang. Tahun 2012 menjadi tahun yang penuh tekanan bagi Paus Benediktus XVI. Pada waktu yang bersamaan, Amerika Serikat memasukkan Vatikan dalam daftar negara yang menjadi perhatian terkait pencurian uang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menyebut Vatikan sebagai pusat perhatian terkait pencurian uang atau kejahatan keuangan lainnya. Robert Mickens, koresponden untuk Catholic Weekly The Tablet, mengungkapkan dugaan bahwa Bank Vatikan beroperasi seperti bank lepas pantai, mirip dengan akun bank Swiss yang kerap digunakan untuk menyembunyikan dana. Meskipun ini hanya dugaan, banyak regulator yang meyakini bahwa dugaan tersebut cukup berdasar. Situasi semakin rumit ketika Bank Sentral Italia memblokir semua transaksi elektronik di Vatikan karena tidak mematuhi peraturan Uni Eropa. Di tengah berbagai tekanan tersebut, Paus Benediktus XVI kemudian membuat pengumuman yang mengejutkan. Paus Benediktus XVI menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan pemimpin Gereja Katolik. Ini merupakan peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Sudah ratusan tahun lamanya, kita tidak pernah menyaksikan seorang paus mengundurkan diri saat masih menjabat. Kematian biasanya menjadi akhir dari masa jabatan seorang paus. Situasi di Vatikan kini tampak penuh dengan ketidakpastian, dan kita menantikan perubahan besar yang akan dibawa oleh paus baru. Jorge Mario Bergoglio lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Sebelum tahun 2013, ia sudah menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires sejak tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Setelah pengunduran diri Paus Benediktus XVI yang tiba-tiba, para kardinal memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan manuver politik sebelum konklav. Meskipun awalnya tidak dianggap sebagai kandidat utama dan bahkan sempat merencanakan pensiun, Bergoglio justru muncul sebagai pesaing kuat dalam pemilihan yang ketat dan akhirnya terpilih menjadi paus pada pemungutan suara kelima. Paus Fransiskus dengan cepat dikenal karena pendekatannya yang rendah hati dan populis, sangat berbeda dari gaya para pendahulunya. Ia menolak kemewahan tradisional kepausan dan lebih memilih untuk fokus pada pelayanan kepada orang miskin dan mereka yang terpinggirkan. Dalam menangani isu-isu kontroversial seperti homoseksual, aborsi, dan doktrin gereja, ia menunjukkan sikap yang lebih inklusif dan penuh belas kasih, yang diterima baik oleh banyak orang, namun juga memicu perdebatan tentang kemungkinan perubahan dalam ajaran gereja. Paus Fransiskus dianggap jauh lebih progresif dibandingkan para pendahulunya. Di awal kepemimpinannya, Paus Fransiskus berhasil memperbarui citra gereja, menarik perhatian luas dari umat Katolik dan non-Katolik di seluruh dunia. Dampak kepemimpinan beliau bahkan berimbas positif pada keuangan Vatikan. Meningkatnya kehadiran umat dalam misa dan partisipasi aktif dalam kegiatan amal Katolik membuat Bank Vatikan kembali menerima donasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2024, di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, Bank Vatikan secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunannya,
menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi. Di tengah penurunan jumlah imam di Eropa dan Amerika, Afrika dan Asia justru mengalami peningkatan, menandakan pergeseran pusat pertumbuhan gereja. Walau tengah diterpa badai krisis keuangan, gereja nampak kokoh berdiri. Ribuan pria yang memilih hidup selibat, hidup berdampingan dan memegang kendali atas kekuasaan duniawi yang luas. Mereka meyakini diri sebagai pewaris hak ilahi, menjaga kesatuan gereja. Namun, di balik jubah suci, mereka adalah manusia biasa, rentan terhadap segala kelemahan. Vatikan, sebuah entitas unik dalam sejarah dunia, seiring berjalannya waktu dengan merangkul kapitalisme, gereja kerap terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran imam Katolik. Meski demikian, jumlah umat Katolik dunia terus bertambah, mencapai 1.378 miliar pada akhir 2021. Institusi ini, sekuat dan berpengaruh apapun, tak luput dari kesalahan masa lalu. Namun, dalam jangka panjang, keberadaannya akan terus diperhitungkan.